Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala nikmat dan anugerahnya sehingga kita bisa menjalani acara perkuliahan online kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, pada pertemuan kali ini saya dengan Agunia Putri Rizkia dan teman saya Fadilah Delviana, di mana kami kali ini akan mempresentasikan mengenai perkembangan mekanika klasik dengan dosen pengampu Ibu Isti Puji Lestari MPD. Rumusan presentasi kali ini kami mengambil 4 rumusan. Yang pertama ada mekanika, yang kedua perkembangan mekanika klasik, yang ketiga fenomena mekanika klasik, dan yang keempat tokoh-tokoh mekanika klasik. Nah, kata mekanika sendiri itu apa sih? Jadi mekanika ini adalah salah satu cabang ilmu fisika tertua yang berhubungan dengan materi atau sering kita kenal dengan benda. Nah, jadi ilmu yang mempelajari gerak benda, benda diam atau statistika maupun benda bergerak atau kinematika dan dinamika. Nah, mekanika klasik ini jadi bekerja pada benda atau sering kita namakan dengan mekanika Newton. Nah, dari Newton atau hukum gerak Newton, maka perkembangan mekanika klasik ini didasarkan pada perkembangan sejarah fisika. Nah, untuk perkembangan mekanika klasik itu sendiri diantaranya terbagi menjadi ke dalam 3 periode. Periode yang pertama atau sering dikenal dengan periode prasains. Periode yang kedua yaitu periode awal sains dari tahun 1550 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga, periode ketiga atau di mana waktunya itu dalam fisika klasik 1800 Masehi sampai 1900 Masehi. Nah, untuk periode pertama di sini ada penemu Aristoteles. Selain itu ada juga Archimedes, ada Eratosthenes. Selanjutnya periode kedua penemu-penemu dalam mekanika klasik yaitu ada Galileo, Descartes, Torricelli, Otto von Blaise Pascal, Sir Isaac Newton. Dan periode yang ketiga di mana ada penemu-penemu seperti Daniel Bernoulli, Johannes Euler, Hamilton, Joseph Louis Lagrange, dan sebagainya. Nah, untuk mekanika klasik ini dapat kita lihat fenomenanya sebagai berikut.
Maaf, gak ada suaranya. Gimana Teh? Gak ada suaranya. By the time Aristotle classified motion as two types, the natural motion and violent motion. By the time the Italian scientist Galileo came on the scene, Aristotle's ideas were well established at the European universities, including the university where Galileo was taught. To challenge Aristotle's theory on falling objects, he performed the Leaning Tower experiment, in which two stones were dropped from the tower. One is much larger than the other. The stones fall down with increasing speed, but their speed increases at the same rate irrespective of their masses. And finally, they also reach the ground simultaneously. He also performed the inclined plane experiment, in which the two frictionless planes were inclined to horizontal table and the ball is pushed from a height by a slide force of hand. The ball rolls down, climbs the another inclined plane and reverses the direction of motion. How far does this ball move up at the another surface? Well, since the slopes of two planes are equal, if we have the look at the height at which the ball has reached, we see the height of both the points is same from the horizontal table level. So, the ball moves to the same height from where it was released. Now, let's decrease the slope of the inclined plane on the right. Release the ball again. What do you see? It has reached the larger distance to reach the original height. Now, what would happen if the slope of inclined plane on the right is eventually reduced to zero? So in this case also you have already seen that the ball has reached a larger distance, but has reached the original height. And now, if the slope is eventually reduced to zero and it is made horizontal, do you know what will happen? The ball will continue to move forever, trying to reach the original height. Now, what would happen if inclined planes are inclined in such a way that h1 is greater than h2? The yellow line here shows the difference in height in these two levels. If a ball is released from this height, it will try to reach its original level. Well, and what happens if there is no inclined plane up to that level? Well, the ball will fly in a parabolic path from the extreme of the another inclined plane. So, make sure when you go to a U-shaped slide in water park, the two levels are equal. Galileo was concerned with how things move, rather than why they move. He showed that experiment rather than the logic is the best test of knowledge. Also, a series of experiments lead us to some basic conclusion. If the slope of surface is downward, the speed of the body will increase. And if the slope is upwards, the speed will decrease. Then, if there is no slope, does the speed change? This is what we have just seen from the Galileo's inclined plane experiment, that if the initial position and final position we see here shown in the diagram, if we decrease the slope, the initial and final position are at the same height from the horizontal level. And if there is no slope on the right side, so where is the final position? Nah, baik teman-teman. Jadi dari video tersebut dapat kita simpulkan prinsip-prinsip kinematika yang ditemukan oleh Galileo, di mana benda berat maupun ringan jatuh pada kecepatan yang sama
kecuali sampai batas mereka berkurang kecepatannya akibat pergeseran udara. Selain itu, sumbangan besar Galileo lain adalah penemuan mengenai hukum kelembaman, atau kita sering kenal dengan inersia. Nah, Galileo ini juga telah menganalisis capaian resolusi akhir dari masalah gerak peluru. Mungkin itu salah satu contoh fenomena dari mekanika klasik. Untuk pembahasan selanjutnya, kita masuk ke dalam tokoh-tokoh mekanika klasik. Yang pertama di sini ada Aristoteles. Jadi, Aristoteles ini merupakan orang yang pertama pada periode ini yang telah mengemukakan cabang mekanika yang berurusan dengan yang pertama, hubungan timbal balik antara gerak dan gaya, yaitu pada bidang dinamika. Nah, Aristoteles ini juga telah menemukan perbedaan dua jenis gerak, yaitu gerak alamiah atau pure motion dan gerak paksa atau violent motion. Dan Aristoteles ini juga telah menemukan bahwa benda yang lebih berat jauh lebih cepat ketimbang dengan benda yang lebih ringan. Untuk penemu selanjutnya yaitu ada Archimedes. Jadi Archimedes ini adalah seorang ilmuwan Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi yang lahir di Siraus, koloni Yunani yang sekarang dikenal dengan Sililia. Penemuannya ini berurusan dengan mekanika, di mana saat itu dia menemukan bahwa hilangnya berat tubuh sama dengan berat air yang dipindahkan. Nah, itulah saat Aristoteles menemukan hukum pertama hidrostatik. Selain itu, Archimedes juga telah menemukan cabang lain dari mekanika adalah statika, yang merupakan studi benda-benda diam karena kombinasi berbagai gaya. Jadi perintis bidang ini adalah Archimedes. Nah, untuk penjelasan mengenai tokoh-tokoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fadilah. Untuk Fadilah, dipersilakan. Untuk Fadilah, apakah sudah masuk Zoom? Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tokoh-tokoh mekanika klasik. Yang selanjutnya ada Eratosthenes. Ia menyimpulkan bahwa matahari tidak akan pernah mencapai zenit di atas rumahnya. Eratosthenes melakukan perhitungan diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi. Dia menangani bahwa kota Sen di Mesir terletak di ekuator, di mana matahari bersinar vertikal tepat di atas sumur pada hari pertama musim panas.
Eratosthenes mengamati fenomena ini tidak dari rumahnya. Dia menyimpulkan bahwa matahari tidak akan pernah mencapai zenit di atas rumahnya di Alexandria yang berjarak 7 derajat dari Sin. Jarak Alexandria dan Sin adalah 7/360 atau 1/50 dari lingkaran bumi yang dianggap lingkaran penuh adalah 360 derajat. Jarak antara Sin sampai Alexandria kurang lebih 5.000 stad. Dengan dasar itu, dibuatlah perkiraan bahwa diameter bumi itu berkisar 50 dikali 5.000 stad atau sebanding dengan 25.000 stad dan 42.000 km. Lalu yang selanjutnya ada Galileo. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada perkembangannya Galileo mengembangkan hukum inersia atau kelembaban dan juga menemukan kinematika yang berisi prinsip-prinsip kinematika, di mana prinsip-prinsip kinematika ini baik benda berat maupun ringan jatuh pada kecepatan yang sama kecuali sampai batas mereka berkurang. Akibatnya adanya pergeseran udara. Lalu, sumbangan besar Galileo lainnya ialah penemuan mengenai hukum inersia. Dan yang ketiga, analisis Galileo mencapai resolusi akhir dari masalah gerak peluru. Lalu yang selanjutnya Descartes. Ia menemukan dan menyimpulkan hukum gerak Descartes. Hukum gerak Descartes ini terdiri atas 2 bagian, memprediksi hasil dari benturan antar 2 massa. Yang pertama, bila 2 benda memiliki massa dan kecepatan yang sama sebelum terjadinya benturan, maka keduanya akan terpantul karena tumbukan dan akan mendapatkan kecepatan yang sama dengan sebelumnya. Lalu yang kedua, bila 2 benda memiliki massa yang sama, maka karena tumbukan tersebut, benda yang memiliki massa yang lebih kecil akan terpantul dan menghasilkan kecepatan yang sama dengan yang memiliki massa yang lebih besar. Sementara kecepatan dari benda yang bermassa lebih besar tidak akan berubah. Lalu tokoh yang selanjutnya ada Torricelli. Evangelista Torricelli merupakan fisikawan Itali, kelahiran Faenza, dan belajar di Sapienza College, Roma. Ia menjadi sekretaris Galileo selama 3 bulan, sampai Galileo wafat pada tahun 1641. Nah, pada tahun 1642, ia menjadi profesor matematika di Florence. Dan pada tahun 1643, ia menetapkan tentang tekanan atmosfer dan menemukan alat untuk mengukurnya yang bisa disebut dengan barometer. Torricelli juga membuat eksperimen sederhana yang dinamakan Torricelli eksperimen. Di dalam eksperimennya, ia menemukan ruang vakum yang terperangkap di atas kolam raksa. Mengapa ia bisa mengetahui ruang vakum tersebut? Ia mengamati permukaan raksa dalam tabung dan berhenti ketika tinggi kolom raksa dalam tabung 76 cm di atas permukaan raksa dalam bejana. Lalu yang selanjutnya ada Otto van Guericke. Otto van Guericke adalah seorang ilmuwan Jerman, merupakan seorang pencipta dan juga politikus. Prestasi ilmiah yang utama yaitu penetapan dari ilmu fisika ruang hampa pada tahun 1650.
Nah, pada tahun yang sama, ia juga menemukan pompa udara dan menetapkan barometer keramalan cuaca untuk meteorologi. Lalu tokoh yang selanjutnya ada Blaise Pascal. Blaise Pascal ini mengemukakan prinsip hidrostatis yang dikenal dengan hukum Pascal. Beliau adalah ilmuwan Prancis, ahli matematik, ahli fisika, dan juga ahli filsafat religius. Dalam bidang fisika, khususnya mekanika, dia melakukan percobaan dengan cara mengukur benda tinggi barometer di dasar dan di puncak gunung. Nah, dari keterangan tersebut, nantinya ia mengemukakan prinsip hidrostatik yang dikenal dengan hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah sama besar dengan tidak bertambah atau berkurangnya kekuatan. Lalu yang selanjutnya ada tokoh Isaac Newton. Isaac Newton lahir di Worcester, Inggris. Dia lahir di tahun kematian Galileo. Dia belajar di Universitas Cambridge dan pada usia awal 20-an ketika ia membuat 3 penerapan besarnya, yaitu mengenai kalkulus, teori gravitasi, dan tentang komposisi cahaya. Nah, pada pertengahan abad ke-18, Newton mengembangkan penemuan Galileo tentang inersia. Sehingga dari perkembangan tersebut, Newton berhasil merumuskan hukum-hukum Newton, yaitu tentang gerak. Bahkan sampai yang terbesar yaitu interaksi antar planet yang disebut dengan hukum gravitasi Newton. Nah, hukum gravitasi Newton ini khusus membahas tentang gaya-gaya yang bekerja pada benda planet. Nah, melalui hal tersebut, lahirlah mekanika Newton yang mungkin ketika kita masih SMA, kita tuh pernah kan mengerjakan soal-soal fisika. Nah, soal-soal fisika ini meninjau pada jumlah-jumlah gayanya, maka itulah yang kita pelajari, yaitu tentang mekanika Newton. Lalu kita juga mengenal hukum 1 Newton, 2 Newton, dan juga 3 Newton. Lalu tokoh yang selanjutnya, Daniel Bernoulli. Keahlian dalam matematikanya diaplikasikan ke mekanika menjadi mekanika zat cair atau mekanika zat fluida dan gas, yang kita kenal sebagai prinsip Bernoulli. Nah, prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Lalu tokoh yang selanjutnya, Leonhard Euler. Beliau adalah seorang ahli dalam mendemonstrasikan hukum-hukum umum mekanika yang sebelumnya dirumuskan oleh Isaac Newton. Beliau menggunakan hukum Newton dalam hal gerak cairan yang disebut dengan persamaan hidrodinamika. Leonhard menggunakan teori elastisitas yang menjabarkan bagaimana benda padat dapat berubah bentuk lewat penggunaan tenaga luar, yang kemudian hal ini dapat dijelaskan lebih lagi di sudut Euler. Lalu tokoh yang selanjutnya, Hamilton. Nah, pada masa Hamilton ini lahirlah mekanika Hamilton. Mekanika Hamilton ini menyentuh sampai kepada besaran-besaran fisis dari benda yang menentukan karakteristik benda, yaitu menganalisis, meninjau energi, dan juga momentumnya. Lalu tokoh yang terakhir, Joseph Louis de Lagrange. Ia mengembangkan mekanika Newton. Nah, dalam mekanika Newton ini, beliau menganalisis bahwa sebuah gerak benda itu tidak cukup pada konteks-konteks tertentu.
Misal ketika sistem gerak benda memiliki gaya, tetapi gayanya itu tidak diketahui secara pasti gaya apa saja. Nah, kalau Newton itu tadi meninjau gaya-gayanya. Nah, sedangkan kalau Lagrange itu meninjau energi-energinya karena energi ini lebih pasti. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kembali kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk presentasi pemaparan materi sudah dipaparkan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita batasi dulu untuk 3 orang penanya. Bisa open mic atau boleh juga sambil diaktifkan kameranya. Mangga untuk 3 orang penanya boleh. Izin bertanya. Teh. Boleh. Untuk Teh Ulis dan Teh Fitro, mangga. Izin bertanya, saya Ulis Rahmani. Pertanyaannya, apakah perbedaan mekanika Newton dengan hukum Newton yang biasa kita kenal? Terima kasih, Teh. Baik, terima kasih kepada Ulis. Untuk penanya selanjutnya, dipersilahkan untuk Fitro. Nah, izin bertanya, saya Fitra Saadah. Landasan dasar apa yang menjadi sebuah dasar dari perbedaan teori dari atom mekanika dengan teori mekanika kuantum, Teh? Baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih saudari Fitro. Untuk satu orang penanya lagi, mangga masih ada kesempatan. Baik, mohon maaf teman-teman, tadi kepotong Zoom-nya, kita lanjut lagi. Masih ada satu kesempatan untuk satu orang penanya. Untuk satu orang penanya lagi, mangga boleh yang mau bertanya, open mic-nya. Baik, kalau tidak ada lagi penanya, kita jawab pertanyaan dari Saudari Ulis dan Fitro Saadah. Tadi Saudari Fitro bertanya, apakah yang menjadi dasar perbedaan teori atau mekanika klasik dengan mekanika kuantum? Nah, jadi dalam perkembangannya mekanika ini dibagi menjadi 2. Yaitu terdapat mekanika klasik dan mekanika kuantum. Nah, pembahasannya sendiri tentang mekanika klasik lebih fokus kepada benda-benda yang bergerak jauh di bawah kecepatan cahaya. Sedangkan mekanika kuantum sendiri lebih terfokus pada pembahasannya di mana benda-benda yang mendekati kecepatan cahaya. Mungkin itu jawaban dari Saudari Teh Fitro. Bagaimana? Apakah sudah kejawab?
Siap, Teteh, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Untuk teman-teman, kalau ada yang mau menambahkan, menyanggah, dipersilakan. Baik, kalau begitu, kita langsung saja jawab pertanyaan yang kedua dari saudari Felis oleh Fadilah. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Ulis, yaitu perbedaan mekanika Newton dengan hukum Newton yang biasa kita kenal. Nah, kalau mekanika Newton itu lebih menyediakan seperangkat mesin analisis yang dapat digunakan untuk memprediksikan perubahan gerak benda akibat interaksi dengan gaya luar yang bekerja pada benda itu secara akurat. Jadi kalau mekanika Newton mah lebih akurat ya bekerjanya. Sedangkan kalau hukum gerak Newton atau yang sudah kita pelajari ya seperti hukum 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, itu merupakan hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Nah, hukum gerak Newton ini merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar dari mekanika klasik. Atau mungkin bisa disebut gini, kalau mekanika Newton itu bagian secara umumnya dari mekanika klasik, yaitu yang membahas gaya yang bekerja pada benda. Nah, kalau hukum Newton itu salah satu yang dibahas dalam mekanika Newton, atau bisa disebut subbabnya dari mekanika Newton. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Teh Ulis? Ya, terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan ataupun menyanggah? Baik teman-teman, karena tidak ada mungkin cukup ya presentasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya dan Fadilah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.